Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Zulkarnain El-Maduri. Jadi berikut ini yang akan diangkat sebagai bahan pembicaraan pernyataan Singa Aswaja yang diasaskan YouTube-nya pada pengetahuan keagamaan, mengkantor faham takfiri, menjaga keutuhan bangsa. Oh, hebat ya. Keutuhan bangsa katanya itu. Yang tentu saja dari harapannya terlalu cukup besar ya, karena memang bagian dari harapan semua individu dari anak-anak bangsa yaitu menjaga keutuhan bangsa. Yang tentu saja tidak hanya orang yang mengklaim Aswaja, karena Muhammadiyah juga adalah pelaku sejarah. Muhammadiyah juga adalah pencipta sejarah. Jadi tidak hanya satu orang yang bernama Aswaja. Ya. Apalagi kemudian dikait-kaitkan dengan fatwa Tarjih Muhammadiyah. Tetapi agar tidak salah paham, saya melakukan hal ini karena adanya tuduhan dari Singa Aswaja, yaitu Ahlus Sunnati wal Jamaah versi NU. Jadi saya katakan versi NU, yaitu yang menyatakan bahwasanya Muhammadiyah mulai mengusik NU. Jadi tentu saja ini sesuatu yang hangat yang perlu saya angkat ya, karena jelas ada yang merasa dirongrong amalannya ketika ada fatwa Muhammadiyah yang sudah dikeluarkan tahun 2002 kalau nggak salah dikeluarkan fatwa itu ya. Sudah lama itu fatwa berkaitan dengan tahlilan itu. Yang tentu saja itu ditujukan kepada warga Muhammadiyah, bukan kepada warga NU. Kalau NU itu punya fatwa ya silahkan saja. Justru yang mengusik Muhammadiyah itu NU. Kalau Anda bawa sebagai organisasi itu ya, yang mengusik itu Anda, karena Anda itu mengusik fatwanya orang Muhammadiyah terhadap warga Muhammadiyah. Sama halnya dengan orang NU sekarang berfatwa menghalalkan tahlilan, ya sudah, yakini saja. Toh kalau kemudian terjadi perselisihan pendapat, perbedaan persepsi di dalam memahami tahlilan, harusnya diterima saja. Yang harus lapang dada, bukan sakit hati kemudian bikin fitnah yang tidak-tidak, seperti halnya Idrus Ramli itu gitu. Yang mengusik siapa sebenarnya? Sering ngusik Muhammadiyah itu ya dari pihak sono gitu. Dalam hal ini juga Idrus Ramli mengangkat pemikiran Muhammadiyah, bahkan memfitnah Muhammadiyah dengan Wahabi radikal, Wahabi mudarat, Wahabi liberal dan sebagainya. Kemudian menggugat ulama-ulama Tarjih Muhammadiyah, sok tahu Muhammadiyah. Terus siapa sekarang yang ikut andil menimbulkan permasalahan antara NU dan Muhammadiyah? Idrus Ramli, dan termasuk Anda juga yang ngaku-ngaku Singa Aswaja ini itu. Statementnya, pernyataannya jelas itu juga merupakan bagian dari kecongkakan Anda. Mengkambing hitamkan Muhammadiyah, padahal itu amalan Muhammadiyah. Tidak tahlilan itu amalan Muhammadiyah yang diputuskan lewat yaitu Majelis Tarjih Muhammadiyah, bukan amalan NU tapi amalan Muhammadiyah. Tidak tahlilan itu. Terserah Anda sekarang kalau mau menghalalkan tahlilan, itu Anda yang punya majelis. Tetapi saya ingin ya di sini menayangkan tulisan Anda yang sangat provokatif itu. Tidak menunjukkan sebagai seorang yang gentleman menerima
tidak legowo dengan fatwanya Muhammadiyah terhadap warganya. Itu bukan fatwa Muhammadiyah terhadap NU. Itu hasil keputusan Majelis Tarjih Muhammadiyah. Bukan main ngusik-usikan, terlalu dangkal cara memahami orang lain Anda itu. Jadi Majelis Tarjih berpendapat bahwa peringatan-peringatan untuk dengan selamatan untuk kematian seseorang pada hari ketiga, ke-7, ke-40, 100, 1000 dan haul itu adalah sesuatu yang tidak ada tuntunannya di dalam Islam. Adapun masalah tahlil tidak pernah dilakukan pada zaman Nabi, waktu Nabi wafat dan sebagainya. Ini pertanyaan yang berlebihan. Jadi kalau beragama itu langsung Nabi melakukan enggak? Kalau Nabi enggak, ya jangan dilakukan. Jadi itu salah satu tulisan tadi, ada tulisan tadi yang menyatakan NU tidak mengusik Muhammadiyah. Mengapa Muhammadiyah mengusik NU? Ini tolol banget yang memahami fatwa ulama-ulama tarjih Muhammadiyah terhadap warganya gitu. Yang tentu saja beda persepsi antara NU dan Muhammadiyah mengenai tahlilan. Seharusnya tidak mudah mengeluarkan pernyataan, mengeluarkan tuduhan bahwa Muhammadiyah mengusik NU. Kalau ingin tahu orang mengusik Muhammadiyah, saya sampaikan kepada Anda, itu singa aswaja yang Anda agung-agungkan yang namanya Idrus Ramli. Melontarkan perkataan terhadap Muhammadiyah, bahkan mengusik sejarah Muhammadiyah seenak perutnya dia ya. Dia mengatakan bahwasanya Muhammadiyah itu dikuasai Wahabi setelah Kiai Haji Ahmad Dahlan. Itu yang benar-benar mengusik Muhammadiyah. Bahkan dengan seenaknya membagi-bagi Muhammadiyah, ada Muhammadiyah yang moderat, ada Muhammadiyah yang radikal. Muhammadiyah yang radikal biasanya yang teriak-teriak TBC gitu. Seperti itu yang dilakukan. Jadi menurut pemikirannya Idrus Ramli, Muhammadiyah itu harus tunduk kepada Idrus Ramli, tunduk kepada singa aswaja yang Anda agungkan itu. Ini sebuah kesalahan besar. Disitulah yaitu kualitas dari keberadaan Anda yang tidak bisa menerima orang lain berbeda. Itulah sebabnya seringkali ngawur dalam berpendapat. Seharusnya perlu nalar sehat di dalam memahami organisasi orang lain. Bukan dengan mudah menulis pernyataan-pernyataan yang tidak-tidak. Itu sudah tidak benar sama sekali. Pertanyaan yang mengatakan Muhammadiyah mengusik NU, mengapa NU tidak pernah mengusik Muhammadiyah, itu sudah terjawab tadi. Yang sering mengusik Muhammadiyah itu Idrus Ramli. Berkali-kali membuat pernyataan sumbang. Lah Anda sekarang berkilah Muhammadiyah mengusik NU. Sejak kapan mengusik Anda? Apa menyebut-nyebut NU? Itu hanya untuk warga Muhammadiyah. Maksudnya warga Muhammadiyah biar ikut NU. Itu salah Anda. Ya kalau mengeluarkan pernyataan itu bukan mudah. Dipikir dulu agar tidak gampang menyakiti organisasi orang lain. Yang seharusnya sikap sebagai seorang intelektual itu diletakkan sebagai asas untuk bisa menerima perbedaan dengan orang lain, bukan merasa terusik. Bagaimana kelompok Anda yang selalu berteriak-teriak pluralisme itu bisa menerima siapa saja? Lah kenyataannya aja menghadapi Muhammadiyah Anda tidak bisa terima. Fatwa Muhammadiyah jelas itu untuk warganya, sebagaimana fatwa NU untuk warganya.
Bukan mengusik amalan NU, itu kan yang bertanya orang Muhammadiyah semua. Pengajian Muhammadiyah. Apa tidak boleh diupload ke YouTube? Cuma kemudian ceramahnya orang-orang Anda saja yang boleh diupload ke YouTube meskipun menyakiti orang lain. Itu salahnya Anda. Kemudian Anda cara mengkanternya pakai seorang lain pemikirannya. Jadi pemikiran Buya Yahya itu pemikiran Buya Yahya. Dihormati oleh Muhammadiyah, ya silahkan saja berpikir seperti itu. Muhammadiyah punya persepsi lain di dalam memahami tahlilan. Jadi jangan kemudian merasa terusik. Lucu Anda itu mengatakan Muhammadiyah mengusik NU. Padahal ngusik-ngusik sendiri, Muhammadiyah yang diusik. Sampai diceramahkan di YouTube langsung disebut-sebut Muhammadiyah. Lalu dulu siapa juga yang mengusik Muhammadiyah di zamannya Profesor Dr. Kiai Haji Sirat itu, yang bilang Muhammadiyah goblok dan sebagainya itu. Udahlah, Anda itu harus berpikir lebih jenius lagi. Jangan mengumbar sakit hati saja gitu. Semua golongan dianggap musuh Anda itu. Yang bertentangan dengan Anda adalah musuh radikal dan sebagainya. Itu analisis tumpul namanya di dalam memahami kelompok orang lain. Sebenarnya yang mengadu domba itu Anda sendiri. Fatwanya Muhammadiyah, fatwa Muhammadiyah. Orang yang langgeng, orang yang terbuka, orang yang lapang dada menerima perbedaan, itu di antaranya yaitu seorang ulama yang pernah menjadi ketua PBNU kemarin sebelum Syahid Akil Syirat, Hasim Musadi, itu legowo menerima pendapat orang lain. Ya, kalau yang sekarang ini kemudian dengan mudah menuduh Muhammadiyah dikuasai Wahabi. Nah, sekarang ada lagi tuduhan dari Anda Muhammadiyah mengusik NU. Mungkin Anda mengira Muhammadiyah tidak punya umat. Salah besar Anda itu. Jadi keterlaluan klaim Anda justru makin menunjukkan kekerdelan cara singa aswaja memahami orang lain. Menunjukkan sikap sebagai seorang muslim yang sempit dadanya menerima perbedaan. Seharusnya tidak sempit menerima perbedaan yang ada. Soal Buya Yahya itu berpendapat seperti itu, pendapatnya beliau. Muhammadiyah itu punya pakar banyak, bukan hanya satu itu. Dan tak perlulah diadu domba dengan Buya Yahya, dengan yang lain-lainnya gitu dan sebagainya. Kalau tulisan itu dibaca oleh orang-orang awam, itu kan menuang kebencian Anda kepada warga Muhammadiyah di mana-mana. Anda anggap Muhammadiyah tidak Islam apa? Sehingga dengan mudah itu memfitnah orang Muhammadiyah mengusik NU. Apa yang dibacakan oleh Kiai Haji Samsul Hidayat itu representatif dari Majelis Tarjih Muhammadiyah yang mengeluarkan fatwa berangkat dari pertanyaan pengajian warga Muhammadiyah. Itu dia, coba dia menjawab pertanyaan warga Muhammadiyah, apakah dijawab dengan amalan NU gitu? Ya enggak lah. Muhammadiyah punya manhaj tersendiri, punya tata cara sendiri. Tentunya tidak mengikor kepada organisasi lain. Muhammadiyah itu berdiri sendiri. Dan secara organisatoris Muhammadiyah itu lebih tua dari NU. Lahirnya 1912, NU itu 26. Berarti lebih tua. Harusnya Anda juga berpikir seperti itu. Tuanya 14 tahun, bukan nanggung tuh, 14 tahun. Sehingga di dalam hal ini harusnya Anda berlapang dada, tidak gampang menilai. Organisasi berbeda, Persis juga tidak tahlilan. Kemudian karena tidak tahlilan kemudian memberikan pernyataan misalnya tahlilan itu haram. Itu kan pendapatnya orang Persis.
Misalnya Al-Irsyad mengeluarkan fatwa, tahlilan itu tidak ada contohnya dari Nabi. Apakah Anda terpukul juga gitu? Artinya cuma yang mau hidup di Indonesia itu Anda. Itu kekeliruan Anda mengeluarkan statement pernyataan yang sumbang, tidak selaras dengan akhlak sebagai aswaja itu. Tidak ada aswaja seperti itu. Coba baca sejarah aswaja sepanjang zaman, yaitu yang terjadi sejak Imam Ahmad bin Hambal sampai beberapa khalifah kemudian. Apa ada pernyataan-pernyataan seperti itu merasa terusik? Misalnya sekarang nggak usah jauh-jauh, yaitu Imam Malik bin Anas beda dengan Imam Syafi'i. Ketika membicarakan mengenai hukum-hukum, ada perbedaan dengan Imam Syafi'i. Apa lalu kemudian pengikutnya Imam Syafi'i mengatakan, oh itu pengikutnya Imam Malik mengusik Imam Syafi'i itu. Jelas itu pemikiran yang salah. Demikian juga pengikutnya misalnya Imam Abu Hanifah menyinggung persoalan amalan-amalannya, tersinggung dari amalan-amalannya Imam Malik. Lalu pengikutnya Imam Abu Hanifah mengatakan, wah itu mengusik pendapatnya Imam Abu Hanifah. Ya tidak begitulah. Artinya itu pemikiran mundur, terlalu sempit, tak bisa berkembang, menuangkan permusuhan saja. Katanya tadi menjaga keutuhan persatuan, perbedaan saja sedikit tidak bisa terima, bagaimana bisa bersatu? Maksudnya bersatu di bawah naungan Anda gitu. Itu konyol namanya itu. Artinya semua harus di dalam kendali Anda. Itu bukan menyatukan umat, namanya itu angkara murka. Itu dari saya ya. Jadi mungkin ini jawaban saya. Yang seharusnya hal itu tidak harus dijadikan dasar-dasar perbedaan di dalam memahami dasar-dasar yang meruncingkan perbedaan itu. Tetapi dijadikan sebagai yaitu kualitas persahabatan dari dua organisasi yang berbeda yang saling menghargai. Bukan kemudian dikatakan bahwa itu merongrong, mengusik dan sebagainya. Jelas itu perkataan yang tidak mendukung toleransi namanya, tak mau toleransi, hanya kata-kata omong kosong saja kalau kemudian dikatakan suka toleransi dan sebagainya. Padahal dalam hal ini tidak pernah yaitu diterapkan toleransi dalam kehidupan berbeda paham. Harusnya di situ tidak ngusik ketenangan ke orang lain. Seorang yang intelek itu membahas perbedaan harusnya dari sisi ilmu agama. Seorang yang bijak itu harus melihat perbedaan zaman dahulu kala. Ketika para tokoh-tokoh umat berdiri berbeda, mereka tidak seperti yang dilontarkan oleh Anda itu. Nah, harusnya di situ ya berpikirnya Anda sebagai seorang muslim. Bukan mengedepankan afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Bukan menuhankan hawa nafsu sehingga beranggapan kepada orang lain mengusik. Kalau Anda mengusik Muhammadiyah itu tidak mengusik, mengkritisi. Ya, begitu. Biasa itu hal-hal yang seperti itu dilontarkan oleh orang-orang yang senantiasa merasa benar sendiri namanya. Coba sekarang yang berbeda di Indonesia dengan Anda itu Muhammadiyah, Persis, Al-Irsyad, itu ingat tuh. Jangan kemudian dikatakan mengusik amalan NU. Mereka berbeda dengan Anda. Terima saja perbedaan itu. Kalau memang toleransi. Yang menunjukkan di Indonesia ini Ahlus Sunnah wal Jamaah berbeda. Macam mana imam-imam mazhab yang juga berbeda-beda. Tapi mereka semua Ahlus Sunnah. Bukan hanya karena berbeda lalu dituduh Wahabi. Nah itu, ya ini dari saya. Tapi ini saya ingin memperdengarkan lagi perkataan di video Anda ini. Biar orang tahu gitu.